Om Swastiastu. Om Swastiastu. Apa kabar Pak Kadek Siwo Ambare? Viral nih moksa tempel pada. Yang liu saja nih kan. DM, ngetek di komen-komen. Jak Bali gitu. Mungkin ya di liu tag gitu. Atau live video, aduh moksa tempel gini. Ada apa nih moksa tempel nih gitu. Wah, nejak. Oh, nekang tamu India, mungkin gitu. Tapi cok komentarnya, keras gitu. Apakah mereka nak Bali nih kita paham? Atau mungkin Pak De bisa jelaskan dulu Pak De. Gimana ceritanya, kenapa bisa tokoh India, Paramahamsa Wiswananda gitu namanya Iya. sampai datang ke sini dan kemudian ada tradisi seperti di video nih gitu. Mungkin jelaskan siapa mungkin Paramahamsa Wiswananda itu adalah salah satu dari murid tokoh Kriya Yoga. Kriya Yoga. Kriya Yoga nih kan apa mungkin pada? Kriya Yoga itu didirikan oleh Babaji. Itu kemudian diturunkan ke beberapa murid seperti Mahasaya. Kemudian yang terkenal murid beliau adalah Paramahamsa Yogananda. Paramahamsa. Dan kemudian Wiswananda ini meneruskan tradisi itu. Gitu. Ajaran mereka adalah tentang Buana Agung dan Buana Alit. Di Buana Agung adalah ada sang pencipta, ada sang pemelihara, dan sang pelebur. Kemudian di Buana Alit juga ada seperti itu. Ya, intinya adalah mengajarkan bahwa ada atma di dalam setiap makhluk. Ada atma dalam setiap makhluk. Ya, gitu. Kita di Bali kan percikan kecil dari Sang Hyang Widi disebut dengan atma. Nah, inilah ajaran beliau agar setiap orang sadar bahwa ada atma di dalam diri orang tua mereka, ada atma di dalam diri kakak adik mereka, ada atma di dalam guru-guru mereka, ada atma di dalam pisaga-pisaga mereka, ada atma dalam pasangan hidup mereka, ada atma dalam ipar-ipar mereka, ada atma dalam anak menantu mereka, ada atma dalam leluhur-leluhur mereka, ada atma di dalam diri kita. Artinya mereka semua itu karena atma, percikan kecil dari Tuhan, artinya Tuhan gitulah, Tuhan yang ada di percikan kecil dari Tuhan yang harus kita hormati. Makanya kita di Bali itu ada ajaran Tatuamasi. Saya adalah kamu, kamu adalah saya. Mari kita saling menghormati. Maka di Bali ada saling asah, saling asih, saling asuh. Sagilik, saguluk, salunglung, sebayanta. Nah, tapi ada yang menyebut nih ke tokoh sampradaya, karena di Wikipedia kan di Google, Tiang juga cek sendiri. Tapi nih ke semua aliran, semua cabang-cabang dari agama itu adalah sampradaya. Oh gitu. Nah, ini seperti dulu di Bali 1000 tahun lebih yang lalu, di Bali itu banyak sekali sampradaya. Ya. Sampradaya ini kok napi sebenarnya Pak? Sebuah kok cek Tiang aja merasa cek seperti Tuhan ini ya. Panas sekali Sang rasanya Hyang kalau Widi mendengar ini, sampradaya itu kita di Bali Siwa Durga. Yang di tengah. Kemudian di timur beliau sebagai Iswara Uma. Ada pemuja Iswara Uma, ini sampradaya Siwa. Iswara Uma. Ada pemuja Brahma Saraswati. Ada pemuja Wisnu Laksmi. Ada pemuja Rudra. Ada pemuja Sangkara. Itu adalah cabang-cabang dari yang pusatnya satu. Gitu. Di Bali dulu kan seperti itu. Kemudian disatukan oleh Empu Kuturan. Ini yang menjadi sudah 1000 tahun dipertahankan, dikembangkan oleh warga kita di Bali. Itu. Ini yang harus kita jalankan, seperti adanya Kayangan 3, ada Pura Ulun Carik, adanya Banjar. Ini semua terlahir dari penyatuan dari 6 sekte dulu,
6 sekte dulu menjadi sekte Trimurti dan Trisakti. Nah, itu dah. Itu. Kalau dibilang orang Bali itu jangan ke India-Indiaan, tapi kalau tiang baca sejarah, Resi Markandeya yang pertama membangun, yang katanya dalam sejarah itu membangun Pura Besakeh sebagai pencetus lah. Iya, pemasangan Pancodatu. Pura Besakeh, Resi Markandeya ini kan Yang itu kita wariskan sampai saat ini. yogi dari India. Dari India. Kelompok Kuturan India juga ada. Artinya dari luar Bali. Luar Bali. Entah dari mana Dangyan dia. Nirata luar Bali juga kan. Tapi kenapa orang Bali terusan pokoknya anti India gitu? Bukan semua orang Bali. Oh, bukan semua. Bukan semua orang Bali. Ya netizen lah yang Karena dasar orang Bali itu politik yang dihadapi, yang dianut oleh orang Bali itu adalah politik luar negeri bebas aktif. Siapapun maharsi yang datang ke Bali itu diterima. Tetapi ajaran-ajaran mereka yang baik diterima dan dikembangkan, yang tidak baik tidak diomongkan, tidak diterima. Agama Hindu kita luar biasa di Bali ini. Ya, seperti Win bilang, ada ajaran Markandeya, ada ajaran Empu Kuturan, ada ajaran Dangyan Nirata, ada Astopako. Itu semua. Dengan itulah kita ini kuat Hindu kita. Gitu. Kembali ke awal pada kenapa beliau bisa datang ke sini gitu. Apa memang khusus datang ke sini atau enggak, Tiang enggak kenal beliau sebelumnya. Oh, sebelumnya Pak Dek emang enggak kenal. Karena Tiang lihat di Facebook itu ada di media sosial bahwa salah satu murid dari Babaji akan datang ke Bali. Itu sebagai pelaku yoga. Tiang kan yoga tertawa, beliau kan kriya yoga. Itu ajaran kita adalah kita bersaudara. Karena beliau mampir ke Arma, dekat sekali di sini. Oh, ke Ubud memang ya? Di Ubud, di Arma itu ada ribuan murid-murid dari seluruh dunia yang bertemu di sana. Tiang iseng, ayo mampir, saya ada tempat yoga tertawa. Nah, beliau setuju. Dan kita terima dengan baik gitu. Oke. Tiang sampaikan, oh ini ada guru gini, siapa mau ikut? Boleh. Itu. Dan dalam rangka berkunjung. Dan Tiang tidak penganut beliau. Oh, padahal bukan penganut. Tiang tidak ada itu. hubungan guru dengan beliau. Oh, gitu. Karena Tiang bukan beliau saja, siapapun guru-guru. Tentunya punya guru lokal, ciri khas yang berbeda. Ya, guru lokal, guru nasional, guru mancanegara Tiang kunjungi. Tetapi bukan untuk belajar, bukan untuk mengikuti aliran beliau. Berdiskusi lah. Karena cita-cita Tiang dari kecil itu menjadi guru. Untuk menjadi guru kita harus bergaul dengan para guru. Ya. Minimal kita tahulah tekniknya beliau gimana. Oh gitu. Oh ini kita ambil, ini kita ambil. Tetapi dasar Tiang adalah, ya, Tiang ini orang Nyuk Kuning, lahir di Nyuk Kuning, hidup di Nyuk Kuning. Akan mati di Nyuk Kuning niki harus melakukan sesuatu untuk Nyuk Kuning itu. Mantan tahun umur 24 tahun udah jadi bendesa. Ada nih komen-komen netizen tuh botan jadi bendesa di Bali. Tiang dari cenik, Tiang belajar dari kelas 4 SD benar wapal kandopat. Oke. Karena kalau Anda orang Bali harus tahu kandopat. Harus tahu. Itu. Langsung nawang kandopat ilmu penglihatan gitu. Kalau kandopat wadon, Tiang belajar dari nenek. Nenek sakti sekali, coba tanya orang-orang sini. Sakti sekali. Beliau punya tungkad, beliau punya keris. Tiang jenik nak nginap si ragane. Oke. Gitu. Jak seledeng ragane sirap itu. Nyapnya petang ni jak bangun hilang itu. Kijau kaden. Tahan dia banyak keris. Pidan pada ya. Nak ore ini Tiang ne yang ada kengken ne abo nah gitu. Ket abo bereton. Kengken pada. Jadi orang di kene no. Ada nak tua mati Win. Tua berumur 70-an mati kan becak tua bro Win. Ya. Ya, sore ini nak nanam.
Nggih. Le kawannya pada jak kiapin. Sirap gini. Aduh nak ngalih-ngalih nak lulu. Mai, kemo. Jak ke semua pada. Jak bangun tuh nane mati dan tua tuh cek tadi nak bagus ganteng. Tuh kau ket garang diman candian. Bidan bukan pada usia berapa nih kok? Kali alit ya. Ugas pada nyilih tuh sekitar 18 tahunan lah. 18 tahun 18 tahunan nyilih. SMA berarti ya. Kegisi tuh. Cek gitu dah din. Kok kene ajaran sing bani. Mucang kene kecemak dari. Oke. Dadong nak menganut Durga. Oh, dadong. Walaupun peka jak dadong nak leluhur ini kan mangku pusah. Nggih. Oh, orang tua pada mangku pusah ya? Ya, dari sekian keturunan lah gitu. Nggih. Yang peka nganut aliran Wisnu gitu. Karena di pusah kan. Itu. Yang agane lain Dharma gitu. Agane banget sih tiang bungkung win. Bungkung berumbun tuh win. Oke. Ragane lah yang mengajarkan di tiang Yenawa asabata ajitai bungo menyabar. Oke. Sing sanda dia wa balas dendam. Ku dia aja wa Oh gitu aja. Yang viral kemarin komen-komen pada ada tanggapi pada ada nanggapi stand kan ya. Jangan tanggap. Oh dia tanggapi gitu. Yang bertekau kene meraja ngono. Oh gitu ya. Yang nak di masyarakat di secara umum nih sing di Bali di seluruh dunia. Ada nak ngomong. Nggih. Sing berpikir. Ya. Berpikir langsung ngomong. Ada nak berpikir malu, kletak ya malu, marah ngomong. Nggih. Ada nak alih fakta malu, marah ngomong. Yang Pak Dek kelas kan bukan alih fakta. Betul. Nyen yang alih fakta tuh Rin. Jadi win Rin apa sebenarnya? Niko ya kalau tiang lihat sih yang membuat kontroversi Niko karena psikologis orang Bali ini cenderung sudah seperti didikte dengan polemik Gestar Bali versus Sampradaya, seolah-olah Sampradaya, dikit-dikit Sampradaya yang bertentangan dengan tradisi Bali itu seolah-olah musuh gitu dianggap kan. Nah, waktu niki kan ada tradisi yang penyambutan seperti ke-India-Indiaan dan ke-India-Indiaan tidak. Yang pertama itu karena masuk kawasan suci, itu harus diprasita. Itu Bapak pas mangku prasita. Ya, semua yang datang itu diayaman lah. Oke. Ya. Mungkin ada yang sujud ya, itu anak Pak Dek. Itu juga jadi komentar banyak. Sulingeh kan sing sujud dong yang teko gitu. Nah, yang kalau Pak Dek sulingeh datang, Pak Dek sujud. Nah, tergantung orangnya. Kalau anak Pak Dek itu harus sujud kepada kakaknya, kepada orang tuanya, kepada kakek neneknya. Harus hormat kepada orang yang lebih tua. Ya. Itu tradisi Pak Dek di rumah. Karena Pak Dek memang mengajarkan anaknya gitu ya. Mereka yang ikut Diksa Suputra, Pak Dek ajarkan harus sujud kepada orang tua. Ya. Karena orang tualah yang menciptakan mereka, orang tualah yang memelihara mereka. Ya, harus dihormati itu tanda hormat, tanda bakti kepada orang tua. Itu bahkan pada setiap galungan murid-murid Pak Dek suruh melakukan itu. Dan hasilnya luar biasa. Itu. Tidak ada yang aneh. Betul. Cuman mereka yang belum paham tahu itu ya belum aneh tahu, lah. Gitu. Aneh dan belum tahu dan belum terbiasa dengan itu gitu. Wah, ya serem kan nak teko kan ketemu komentar-komentar kan. Rasanya bapak nih sing ten sembah gitu sana atau sulinggih di Bali gitu. Dan lucunya kan dan ketahuilah kalau nabe ya para sulingi yang punya nabe itu harus cium kaki, bahkan harus minum. Wangsuh pada dari nabenya. Itu tradisi Bali, bukan aneh. Tradisi Bali. Tradisi gitu? Bali. Ya, diinjak kepalanya oleh nabe itu penurunkan ilmu. Nah, niki karena ini yang banyak tidak diketahui. Karena kadung psikolog memahami spiritual agama itu cuma di permukaan aja mungkin ya nih. Terutama Gen Z, generasi Z dan milenial nih kan. Kalau di atas mungkin kan sudah mulai paham kan. Yang muda-muda nih kan era medsos nih macam buku sentai gitu. Ya. Nah, inilah tugas kita sebagai orang tua
harus meneruskan tradisi, adat, budaya apa yang telah dimiliki oleh, yang diwarisi oleh leluhur-leluhur kita. Ya, sekali lagi, kita lahir di Bali, kita hidup di Bali, mati di Bali, ya. Mari, ya, kita pertahankan apa yang warisan-warisan adiluhung yang masih bermanfaat. Kita pertahankan. Kalau ada yang perlu dirubah-rubah sedikit, tidak apa, karena zaman ini terus berubah. Ya. Gitu. Seolah-olah sing dah diubah, ajak Bali itu sing dah diubah dan tidak boleh dibuat modern gitu, seolah-olah berarti. Sebenarnya kan tidak begitu ya? Tidak begitu. Yang penting kan substansinya kan Ya, itu ya. esensialnya. Esensinya. Intinya bagaimana? Itu. Kalau Pak Dek ya, sampai jadi seperti ini itu semua Pak Dek alami. Di kita di Bali apa budayanya, semua budayanya Pak Dek lakukan. Dari membangun rumah sebelum membangun rumah yang mecaru itu semua Pak Dek lakukan. Ya, kemudian bagaimana melaspas rumah semua dengan tradisi kita, karena tradisi kita diakui oleh para guru-guru yang datang ini. Guru-guru semua yang datang itu Pak Dek ajak ngobrol. Kenapa kamu pilih Bali? Oke. Karena Bali, taksu Bali ini luar biasa. Nah, kenapa beliau datang ke Bali dan sebelumnya saat guru datang ke Bali? Dan ini yang harus kita tahu sebagai warga Bali. Mengapa mereka datang ke Bali? Apakah mereka akan menghancurkan? Tidak. Mereka datang ke Bali atas tarikan energi Bali ini. Dan kenapa energi Bali seperti itu? Karena kita di Bali dengan terus-menerusnya melakukan konsep Pancayadnya ini, Win. Pancayadnya. Ya, Butoyadnya ini yang mengacungi jempol kepada pemerintah-pemerintah yang tetap mengajarkan ini, dan untuk pemerintah berikutnya ini harus tetap. Ya. Yang namanya ajaran Pancayadnya ini harus tetap. Oke. Karena dengan inilah cara kita di Bali menjaga Bali. Ya. Tumpek kandang, tumpek bubuh itu semua penghormatan kepada ciptaan-ciptaan Tuhan. Bahkan ada tumpek landep, bahkan mobil pun diucapi terima kasih. Ya, ini yang harus dipahami. Ini bukan memuja ya. Ini menghormati, mengucapkan terima kasih kepada sarwa tumbuh-tumbuhan, karena tanpa tumbuh-tumbuhan kita di Bali nggak bisa hidup dengan baik. Menghormati binatang-binatang dengan tumpek kandang, tanpa ada binatang kita tidak bisa hidup dengan baik di Bali. Ya, menghormati sarwa tajam-tajam itu, tanpa tajam kita tidak bisa hidup di Bali. Ya, ini harus kita jelaskan kepada orang asing. Ini bukan mendewakan, bukan, menghormati, karena kita harus menghormati semua ciptaan. Oke. Kemudian ada Pitrayadnya, ya, yang namanya ngaben, bagaimana kita mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah meninggal atas jasa-jasanya. Perlulah dibantu bagaimana mereka biar bisa meraih tempat yang layak di alam sana. Resiyadnya, ya, apapun warisan-warisan yang berupa lontar-lontar itu, ajaran-ajaran tentang apapun di sana itu harus kita terapkan. Karena kalau kita tidak menerapkan, ini akan terjadi sesuatu bagi diri kita. Coba misalnya di rumah seseorang itu ada lontar-lontar yang tidak dirawat, tidak dilaksanakan. Misalnya dulu ada orang yang menjadi balian, menjadi tokoh-tokoh, ada warisan-warisan tidak dilanjutkan, itu bisa berbahaya. Maka harus ada yang mewarisi. Itu. Kemudian dewoyadnya, ya, ini yang namanya piodalan-piodalan ini harus kita lestarikan. Ya, karena kita di Bali ini apa? Kita di Bali sebagian besar menganut ajaran kesiwaan. Siwaan. Ya, makanya yang Siwa Buddha ya. Ya, siwa Buddha boleh. Intinya adalah siwa. Di dalam ajaran siwa itu setiap orang itu pertama yang landasan dasar untuk belajar agama di Bali itu kandepat. Kandepat. Ya, Itu kandepat dasarnya. rare itu harus diketahui. Nyamuk-nyamuk kita yang menolong kita sejak dalam kandungan. Kandepat Buddha ketika kita masih anak-anak, masih kecil tuh harus sifat-sifat Buddha yang kita ya butuh, Pak, haus akan belajar, haus akan pengetahuan, ya, sehingga di masa dewasa ini kandepat manusia
yang disebut dengan I Ratu Ngurah Tangkep Langit, Ratu Wayan Tebeng, Ratu Made Jelawung, Ratu Nyoman Sakti Pengadangan. Ini yang harus kita hidupkan. Bagaimana sifat-sifat manusia kita bisa rukun, kita bisa saling menolong, kita bisa saling menghargai. Itu. Kemudian setelah kematian kita juga harus paham tentang Kandepat Atmo. Ya, Sang Suratmo itu siapa, Sang Jogor Manik itu siapa, Sang Mahakalo siapa, Dorokalo siapa. Itu adalah saudara-saudara kita sebenarnya. Ya. Kemudian di Kandepat Dewa, ya, Dewa Iswara dan Dewi Uma itu siapa? Itu saudara kita yang menguasai alam timur. Brahma Saraswati itu saudara kita yang menguasai alam selatan. Mahadewa Sanci itu saudara kita yang menguasai alam barat. Wisnu Laksmi adalah saudara kita yang menguasai alam utara. Siwa Durga yang menguasai alam tengah. Itu. Nah, kesadaran-kesadaran inilah yang patut kita ketahui sebagai orang Bali. Karena pada akhirnya yang dilakukan di masyarakat ini Dewata Nawasango. Dewata Nawasango. Oke. Kita memuja Tuhan sebagai Dewata Nawasango. Ya. Kemudian kita memuja Tuhan sebagai Panca Mahabuta. Ya. Dan di Bali ini lengkap saja, Bin. Di timur Iswara Uma ada pura yang namanya Pura Lempuyang. Itu di Buana Agung. Yang di dalam diri kita itu jantung. Jantung sama Ya, linggihnya. Kemudian Maheswara Sri Klod Kangin itu puronya Gua Lawah. Gua Lawah. Di dalam diri paru-paru. Paru-paru. Ya. Brahma Saraswati. Uluwatu. Bukan. Oh, bukan ya? Andakasa. Oh, Andakasa. Di dalam diri, di hati. Ya. Kalau ini Rudra baru Uluwatu. Uluwatu. Rudra Santani Uluwatu. Di dalam diri perut. Perut. Ya. Kemudian Mahadewa Sanci di barat, di barat itu di Puro Batu Karu, di dalam diri itu di ginjal. Ya. Kemudian Sangkara Rodri di Kajakau, puronya Puro Mangu, di dalam diri itu limpa. Kemudian Wisnu Laksmi di utara di Batur, di dalam diri itu di Empedu. Kemudian Kajakangin Sambu Mahadewi di Besakeh, di dalam diri itu kerongkongan. Kemudian Siwa Durga di Pusaring Jagat Pejeng, di dalam diri itu disuruh sel. Makanya ini ubun-ubun ini disebut dengan Siwa Duara. Keluar masuknya Siwa. Ada Siwa di dalam diri kita. Bagi orang Bali pemuja Siwa. Gitu. Tetapi di Bali juga ada ajaran Waisnawa, pemuja Wisnu. Itu pemuja Buddha. Siapa yang ngebikin konsep niki dalam diri, kemudian ada di luarnya itu ada puro, konsep puro nih, siapa yang pada? Nah ini kan leluhur kita termasuk dirancang tuh. Oh, resi nih ya berarti ya? Kemungkinan. Itu. Dan ini yang harus kita warisi gitu. Ini yang harus kita kembangkan. Bagaimana Pak Dek mengembangkan ini secara nyata-nyata? Pak Dek memuja ini gaya Pak Dek lagu. Oh, ada lagunya? Ada lagunya. Siwa Durga. Di timur. Nah, niki buku-bukunya Pak Dek kan? Nah, banyak sekali yang mengatakan Ambara Asram itu aliran apa? Aliran Sampradaya apa nih? Kalau Ambara Asram itu Sampradaya Siwa Durga. Oke. Kita pemuja Siwa dan Durga di Bali. Kenapa? Sehingga di setiap pura itu ada Rangde, ada Barong. Gitu. Siwa Durga itu siapa? Pak Dek, tiang kalau baca bukunya pada yang ini kan di bagian awal kok yang membaca nih Pak Dek banyak sekali berguru ke India memang kan dulu kan. Awalnya Pak Dek semua guru yang ada di Bali Pak Dek datangnya. Oh, di Bali sudah semua? Di Bali sudah semua. Di Indonesia semua. Termasuk Perdana Menteri Gunung, Acarya Nanda. Semua nih Pak Dek. Semua. Semua. Gitu. Karena belum puas Pak Dek, artinya cari sumber lain. Trimurti ini dijo sumbernya. Aleh Pak Dek, dijo pura-pura Trimurti di India tuh. Aleh Pak Dek. Dan ketemu. Ya. Dasar-dasar kita di Bali kan apa? Mahabharata. Sumber-sumber Mahabharata itu dijo. Ada apa di itu? Ya. Perang Bratayuda ada nggak? Kemo dengoan.
Sungai Gangga nggak? Ada dengoan. Yamuna ada nggak? Dengoan ada. Dengoan. Semua sungai-sungai suci yang ada di mantra-mantra Bali itu ternyata ada. Padek mau bukti kan gitu loh. Tepuk langsung Pang gitu? saja karena Pak Dek ini orang-orang yang tidak percaya gitu. Oke. Ya. Karena kita kan sebenarnya kita mencari Tuhan. Kalau Pak Dek itu pencari Tuhan, dia sebenarnya Tuhan. Gitu. Bertepuk ndasang, ketemu ndasang, meresuat ngalih Tuhan. Ya. Kan di sini dikatakan setelah Pak Dek ke Kailas itu ya. Ditu Pak Dek maru sadar. Pidan kan kudu ada pura di Bali, nah aleh Pak Dek. Semua ya. Semua. Oke. Ya sempat melihat suara gini, mendengar suara gini, melihat begini, melihat gitu, nengin Tuhan. Gitu. Dari semua nih ke di mana menurut Pak Dek vibrasi tempat suci paling kuat gitu, Pak Dek? Semua. Tergantung diri kita kan? Tergantung diri kita, tetapi di Bali yang namanya Sadkayangan itu semua. Semua ya, vibrasinya. Sebelum ke Sadkayangan, pura-pura yang dijejaki oleh Markandeya Pak Dek datangi, dan yang Nirata Pak Dek datangi, semua lah, hampir semua. Karena pidan ugas panak-panak cenik kat kalian kan kurang, kalian ngalih pura, ngalih Tuhan gitu. Iya. Makanya kalau yang belum paham lah pada Suwana Mbara niki mau melihat video ini kadang bocok, wah ini Moksa Temple ini tempat belajar gini nih aliran India nih gitu. Yang ini adalah pusat penyembuhan khusus mereka yang terkena penyakit pikiran. Artinya ini menggunakan tradisi Bali tapi dibuat modern. Ya, okay. Penyadaran diri, pusat penyembuhan dan penyadaran diri. Sadar apa? Sadar diri, sadar sebagai anak harus hormat kepada orang tua. Sadar sebagai suami harus sayangi istri. Sadar sebagai orang tua, sayangi anak. Sadar sebagai matua, sayangi menantu. Sadar sebagai pisaga, hormati pisaga. Sadar sebagai murid, hormati murid. Gitu. Kemudian kesadaran yang terakhir adalah sadar kalau di Pancasrada itu kan ada percaya kepada Brahman. Percaya kepada Atma. Brahman itu siapa? Atma itu siapa? Brahman adalah beliau penguasa alam semesta. Atma itu siapa? Percikan kecil dari Sang Hyang Widi. Sadarilah bahwa diri kita adalah percikan kecil dari Sang Hyang Widi. Bagaimana sifat-sifat Sang Hyang Widi yang maha itu, sadari juga. Ya. Sifat Sang Hyang Widi itu adalah bercahaya, bahagia, penuh kasih, pemberi dan bijaksana. Tugas kita, ya, ayo munculkan sifat-sifat cahaya, bahagia, penuh kasih, dan bijaksana itu. Untuk keluarga, gen malu. Yen sing idang untuk keluarga, diri sendiri malu. Ya. Kuranan malu. Piana, mungkin jeng idang malu. Sesidan-sidan gitu. Okay. Yen ngalih sempurnakan numukelo. Betul. Gitu. Yen bos sadar bahwa ada Tuhan di dalam diri kita. Kita seng membanding ngomong awak yang timpal. Nah, karena setiap orang itu punya kebenaran masing-masing. Ya. Apakah Pak Dek benci kepada orang yang membuli? Tidak. Nika, menurut Pak Dek, wajar nggak mereka seperti itu? Wajar sekali. Wajar sekali karena Wajar tidak sekali. tahu ya. Karena mereka tidak tahu. Oh gitu. Dan kita tidak. Makanya Pak Dek tidak marah ya dengan ini. Yang menghormati semua. Oke. Bahkan orang yang paling membenci yang hormati. Karena penting sekali ada orang yang membenci. Dan hati-hatilah yang kepada orang yang pura-pura sayang pada kita. Itu nih bahaya. Ada udang di balik batu. Betul. Karena kita harus dengarkan orang-orang yang membenci kita. Betul. Dia yang akan mengungkap kebenaran. Gitu. Ya. Artinya, nah kemarin dengan Win kan tahu apa sebenarnya di sini. Nanti kita perlihatkan. Oke. Kan tidak semua orang bisa ke sini. Nanti kan? mungkin kenapa ada bangunan seperti ini? Ya, itu semua Pak Dek jelaskan ya nanti ya. Rumah Pak Dek gimana? Rumah Pak Dek jangan-jangan tidak menggunakan astoko salah kali nih, tidak ada beledangnya nih rumahnya Pak Dek Suambara. Nanti kita akan
cek sebetulnya. Dan Pak D ya, masalah biasanya kan sampradaya itu dikaitkan dengan makanan. Oke. Kalau Pak D setiap tiga minggu sekali, Pak D ke Sapat. Oh ya? Babi guling itu. Wah, berarti pada makan babi? Langanan. Iya. Bukannya tokoh spiritual nggak boleh makan babi, kodenya pada? Kambing di Peliatan, di Kaliasem, oh langganan. Tapi kok kenapa dia kan juga bergaul dengan orang-orang yang ya menekuni spiritual, makan babi dan kenapa? Memang nggak boleh atau boleh sebenarnya atau enggak? Kalau soal makanan nih kepada gimana sebenarnya kepada ya? Ya, makanan itu kan salah satu apa ada itu. Biasanya tradisi yang diwariskan oleh ya aliran-aliran itu. Ciri khas aliran itu. Kalau di Bali kan kita nak harus mencaru ngangon siap, ngangon bebek, ngangon kucit. Betul, ngangon sampi. Jadi itu kalau bertolak belakang lah gue. Nah, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Gitu. Itu. Siap. Oke, pada kita sekarang jalan-jalan di Moksa Temple nih sekarang ya. Nah, Moksa ini ya pertama ya Moksa ini adalah sebenarnya Pak Dek kan sudah perjalanan mencari Tuhan. Oke. Di pura-pura di Bali, pura-pura di Indonesia, ya di Lombok, di Kutai, Kejang bukan dengokan. Adi singa sana di Nina. Maco anda sang Siwa Purana. Di sana dijelaskan bahwa kalau kamu ingin mendalami tentang ajaran Siwa, kamu wajib mendatangi 12 lingga jotir. Ada perwujudan Siwa sebagai lingga. Itu di Siwa Purana. Itu pada kunjungi semua. Kemudian terakhir ada yang menyarankan kalau kamu ingin mengajarkan tentang Siwa, kamu harus datang ke rumah Siwa di Gunung Kailas, puncak Himalaya. Kalau dalam cerita-cerita itu Panca Penawo ke Swargan, Kailas itu dianggap Swargan. Itu. Nah, kesanalah Pak Dek. Hitung ini mencari Tuhan. Karena di itu ada rumah Siwa kan itu tengokan. Oke. Ked itu sangat kecewa pada. Kecewanya apa? Nah, pulanglah. Aku sudah ada dalam dirimu. Bisikan ya. Bisikan. Seperti bisikan. Nyen kadang ngomong. Ajarkanlah umatku di sana untuk mencari aku di dalam diri mereka masing-masing. Ini yang di Bali itu ada dewo di dewek. Yang ngalih dewo sing perlu jojo di dewek kegen alih. Kengken ciri-ciri dewo. Bahasa nurani itu adalah bahasa Tuhan. Nurani ya. Itu ya. Win misalnya di traffic light ada nepuk nak tua. Ide-ide. Pedalam nak tua bang yang ide 100. Itu pertama cetus dia. 100 bang depes. Tapi nyepnya menjalan beberapa meter, kemudian 100 bang depes liu ya. Sekat kan beliau. Nah, bin menjalan bin bede, kemudian sekat dasau kan ya bang. Nah, ini kan nurani ini kan. Yang pertama. Yang 100 itu. Oh, makanya tiang kadang-kadang bingung kan berubah-ubah nih isi hati ini kan. Nih kan sebenarnya nurani ragana gitu. Berarti kalau melihat inar nurani kita itu yang pertama. Misalnya jani manpes 15 juta, oh bang kurangnya dah 1 juta. Jak bang dah 1 juta, domisili mau babin. Oke. Nah, ling sekat itu pada sing man ngurus anu ben. Ngale dewo nak bo. Iya. Otak kita win, otak kita ada otak kanan, ada otak kiri ya. Kiri itu 100 Korawo. 5 Pandawa. Agodot berpikir tentang kebaikan, Win. Tapi nengalahan jak 100. Nak 100 so. Mujang 100 bang. Sekat kan beli 2 ngaso kan beli, utlai kan beli, 5 kan beli gitu. Iya. Kalah nih. Kalah. Gitu. Kenapa
perang Mahabharata antara Penawa yang kelima dan Korawa yang 100, Penawa menang. Karena Penawa mengikuti hati nurani. Di sini diwakili oleh Krishna. Gitu. Maka kalau kita menjalani hidup ini, ikutilah nurani kita. Jangan ikuti pikiran kita. Maka kita akan Selamat. Oke. Selamat. Oke. Cara mengetahui nurani Yang pertama. Oke. Yang pertama. Siap. Tidak ada perdebatan. Siap. Karena di sana ada kebenaran. Kebenaran untuk semua. Makanya kalau orang debat gini ini kan cepat-cepat karena apa pertama keluar itu gini ya gitu ya. Oke, siap. Oke, Pak Dek, kita sebelum terlalu siang izin tiang keliling di Moksa mungkin langsung ditemani Pak Dek langsung dijelaskan karena ada komentar juga kenapa ada patung itu, kenapa nggak bikin seperti candi pura biasa aja gitu kan. Itu adalah karena anak-anak muda harus jelas dia. Oh ya, itu harus jelas. Trimurti cek. Oh, ne Trimurti, ne Brahma, ne Wisnu, dan Siwa. Ganesha kengken ne. Oke. Ya. Oh, siap. Dah? Oke, semeton Jagbali Itiang masih bersama Bapak Kadek Siwambara di depan Moksa Temple Nyuh Kuning. Ya. Nah, niki kan yang kemarin viral niki pada ya. Nah, niki semeton kita akan langsung cek apa saja yang ada di Moksa Temple dan langsung dijelaskan langsung oleh Bapak Kadek Siwambara masing-masing bangunan yang ada di sini. Niki berawal dari batu niki tulisannya Ambarasram, pusat penyembuhan tubuh, pikiran dan jiwa. Iya. Dan badannya. Karena sakitnya tubuh disebabkan oleh penderitaan jiwa. Oke, siap. Ya, kemudian pikiran terganggu, tubuh sakit dah. Karena berhubungan ya kepada ya. Oke. 3 hal berkaitan, tubuh, pikiran, jiwa. Pikiran ini jembatan antara tubuh dan jiwa. Kalau jiwa kita bersedih, pikiran kita kalut, tubuh kita jadi tegang gitu. Oke, pada kita langsung. Nah, ini niki penyembuhan kita gunakan adalah tertawa. Makanya yoga metodenya tertawa. Tertawa pada. Yoga tertawa sudah sejak sudah 17 tahun. 2007. Siap. Dan banyak sekali membantu masyarakat Bali. Karena dari dulu yang sadar lahir di Bali, hidup di Bali, mati di Bali harus melakukan sesuatu untuk Bali yang bermanfaat. Maka yoga tertawa ini adalah persembahan tiang untuk Bali. Dan sudah 2 kali mendapat rekor muri yang kita persembahkan untuk Bali. Ya. Dan Pura Moksa ini adalah sebuah monumen awalnya, karena saya pernah datang ke Kailas di Himalaya itu. Nah, di sanalah tiang tersadarkan bahwa mencari Tuhan tidak perlu jauh-jauh. Tuhan sudah ada di dalam diri kita. Ketika kita sudah bisa mendengarkan bisikan-bisikan nurani dengan jelas, itulah bisikan Tuhan yang harus kita ikuti. Itu. Siap. Nah, kemudian setelah lama-kelamaan ada yang menyebutnya dengan pura, ada yang menyebutnya dengan temple. Pura Moksa atau Moksa Temple gitu ya. Beberapa bulan lalu di PHDI Gianyar disuruh yang menyatakan ini adalah Pura Siwa Moksa. Siwa Moksa. Ya, dan itu sudah ada surat dari PHDI Gianyar. Bahkan Parisade Pusat juga sudah memberikan legalitas. Siap. Oke, Pak Dek, kita langsung ke dalam ya. Nah, ini tempat napi nih Pak Dek. Ini kita melakukan pelayanan kesehatan dengan teknik yang diwariskan oleh leluhur kita, yaitu pemijatan, ya, pemijatan asli Bali. Pemandangannya cekeng nih, gelalang ya. Ya. Banyak sekali mereka yang dipijat-pijat di sini merasa tersembuhkan karena awal-awalnya tubuh mereka tegang. Setelah kita kasih pemahaman bagaimana mereka bisa harmonis dengan pikirannya, tubuh yang tegang itu kita lemeskan. Oke. Setelah itu baru kita lanjutkan dengan yoga tertawa.
Niki terapisnya dari sini. Ya, semua dari Bali lah. Oke. Mereka sudah Cewek pengalaman. terapisnya, Pak? Cowok cewek. Oh, cewek. Cowok, cewek. Khusus kalau yang cewek di cewek, Cewek, yang yang cowok cowok gitu ya. Iya. Karena bahaya kan kalau beda gitu. Dan ini perpustakaan kita. Oh, ya. niki perpustakaan. Niki biasanya kita take podcast itu di sini sebenarnya. Iya. Nah. Wah, ini mandu gaburan dari jauh aja, Ming. Nu kan? Oke. Berarti ini tempat ya ada tamu kan adanya ya? Ya, tempat ngobrol lah. Dan ini sudah tahu kita pemuja siwa wajib kenal dengan Ganesha. Oke. Ganesha adalah salah satu anak yang paling hormat berbakti kepada orang tuanya. Dialah yang mengajarkan orang tua itu adalah Betara Sekala, Tuhan Sekala. Oh, Dan di Bali juga diajarkan orang tua adalah Betara Sekala yang harus kita hormati. Oke. Ini ajaran dari Ganesha. Ganesha juga memberikan kecerdasan, Ganesha juga membebaskan umat manusia dari segala halangan dan rintangan menuju kesuksesan. Oke. Pemuja siwa wajib memuja Ganesha. Gitu. Kalau di rumah-rumah, Makanya di rumah kan ada Di rumah Resigano kan? oh, Itu penstanaan Ganesha untuk menjaga rumah. Oke. Kalau di rumah orang-orang biasa, orang-orang Bali kan sering yang simak nika ada patung Ganesha di depan rumah nika. Boleh nika Pak Dek? Menurut Pak Dek bagus. Bagus ya? Ya, tapi ada yang tidak setuju juga. Nah, makanya yang ada yang baca Sulingge yang Nah, tidak inilah setuju, kan? inilah yang Pak Dek pelajari bagaimana kita menyadari bahwa di dunia ini ada ruo bineda. Oh. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Bu pasti nih Pak Dek ya? Pasti. Bagaimanapun Pak Dek menjelaskan tentang Iya, keadaan iya, Pak iya, Dek, iya. orang yang tidak suka ya tetap tidak suka. Oh. Tetapi oke. Pak Dek menghormati. Oke, siap. Ya, gitu. Oke, lanjut sebentar. Nah, ini ada Bale Lanang, Bale Wadon, ini tempat berkumpul. Yang lanang-lanang di sini, yang cowok-cowok di Kalau sini. yoga nikah yang di sini, Pak. cewek-cewek di sini. Tempat yoganya di sini, Pak, tempat ya? yoga, tempat yoga tertawa. Nah, niki patung siwa niki Ini gimana, sebuah Pak? menumen. Nah, itu kan di bawahnya Kailas, Win. Pak Dek pernah Kailas dan di sanalah ada Dari sana. Siwa. Atau di sini aja, Pak. Nah. Nah, ini ada open stage-nya. Oh, waktu niki di sini ya, Pak, ya, Pak, ya, duduk di sana. Oh, yang tari-tari nikah kan di Ya, sini kan? ya. Masalahnya musik yang viral, musik dari beliau guru nikah yang India, makanya Ya, karena kita kolaborasi. Di Bali juga kan ada tarian Bali. kolaborasi waktu niki ya. Mereka tahu kita, Tiang jelaskan tentang apa Bali. Tiang kan, beliau Tiang undang ke sini, biar Tiang bisa menjelaskan Bali itu begini loh. Oh. Kenapa Bali bisa taksu gini? Ini yang Tiang jelaskan yang tadi itu. Bagaimana kita Pancayadnya itu. Nggih, Kemudian nggih. bagaimana kita menerapkan Trihita Karana, Nggih. Trireno, itu yang pada jelaskan. Sehingga mereka mangut-mangut, oh kami di sana itu yang kami hilang. Oh. Semua guru-guru yang di luar itu yang hilang. Oh gitu. Karena mereka hanya di spiritualnya saja. Etika, ya, tatua, susila, upakara mereka hilangkan. Tatwa susilo pekaranya hilang. Ya, mereka hanya di spiritnya saja. Spiritnya. Oh. Ya, kalau kita di Bali kan hampir semuanya. Oke, Tatuonya oke, kita oke. pakai, susilonya kita pakai, upacaranya kita pakai, spiritnya kita pakai. Maka ini yang membuat taksu Bali kita hebat. Ini yang perlu kita pertahankan. Ini yang perlu kita wariskan kepada anak cucu kita. Niki patung siwa niki istilah tempat pemujaan tapi gimana nih kepada? Sebuah monumen sebenarnya. Monumen bahwa tiang itu dulu pernah ke Kailas. Nanti cucun-cucun dia, kumpin-kumpin dia pang nawang ya. Ya, ya, dan ya, pakai ya, ke Kailas po gitu ya. Ya. Oke. Ya, kemudian aliran apa di sini? Aliran Trimurti. Trimurti pada Ya, guru kita adalah Empu Kuturan. Beliau mengajarkan bagaimana ada kayangan desa, usah dalam. Ini kita wujudkan dalam bentuk patung. patung gitu. Ya.
Sebelum itu, ini ada Oh, ini kayak banyak ada batang-batang ya resi-resi yang kita hormati. Ini Sangyang Ismail, Oh. Sangyang Ismail, Sangyang Semar. Ya, kita yakini beliau ngempong jagat ini. Oke. Ya, karena Sangyang Semar ini kalau Dewa Siwa itu di Kayangan, Semar ini yang turun ke dunia untuk menjaga umat manusia agar selalu menuju Siwa. Siap, Ya, kemudian ini Resi Markandeya. Ah, ini Resi Markandeya. Resi Markandeya yang patut kita hormati. Yang pertama ya, membangun rumah memberi dasar pencetus Pura Besakih. Pancadatunya yang sampai saat ini kita warisi. Entah dari mana beliau itu. Kalau dia baca dari India. Dari India. Kalau ini Empu Kuturan. Oke. Empu Kuturan yang berjasa besar di Bali menciptakan Kayangan 3. Ya, Puro Ulun Suwi juga, ya. Dan ini Dangyang Nirarte. Dangyang Nirarte. Oh, ya. Lengkap. Ini kita hormati beliau. Betul, ya. betul. Nah, ini Siap. patung Trimurti, ya. Kayangan Desa Pusa Dalam. Brahma, Wisnu, Siwa. Ya. Brahma, Wisnu, Siwa menjadi Trimurti. Mereka bergabung. Bahkan di Mahapurana dijelaskan Brahma, Wisnu, Siwa bergabung itu menjadi Dattatreya. Satu manusia berkepala 3. Itu, ini patungnya di belakang. Siap. Ya, nah sekarang Trisakti. Trisakti. Ya. Ini tempat napi Pengelukatan nanti kita pengelukatan. nanti kita hidupkan airnya. Kemarin viral juga ada yang tokoh India diusir di tempel kepada. Ya karena ini tuh aneh-aneh dia. Aneh-aneh dia. Niki. Ini Dewi Gangga. Ini Dewi Gangga. Karena di Bali kita kan tirtanya tirta Gangga. Oke. Jawa, Gangga, Yamuna. Nah, ini Nateng Dirah. Nah, Walu Nateng Dirah. Walu Nateng Dirah. Yang sering kita jumpai calon arah ya, kan? Ya, ini Durga Murti. Ini Ratu Niang. Ratu Niang. Wah, lengkap. Kalau ini yang Pantai Selatan. Wih. Komplit dikit ya. kan? Nah, di sini kan semua tokoh wanita. Dewinya ini Trisakti ini. Saraswati, Laksmi, Parwati. Tujuan pada membuat patung ini untuk penghormatan ini, atau apa-apa? Ya, kalau ini kita harus kita harus puja. Oke. Oh, ini Dewa Dewi. Puja. Kalau ini kita hormati. Untuk penghormatan. Penghormatan. Oke. Karena para istri itu sebaiknya memuja Trisakti. Para suami sebaiknya memuja Trimurti. Oh. Oke. Karena raga muani itu meraga dewa. Kuranan raga meraga dewi. Kemudian ya Trisakti juga ada fotonya di belakang nanti kita lihat. Kemudian gabungan antara Trimurti dan Trisakti menjadi Arda Naraswari. Setengah laki, setengah perempuan. Siap. Itu. Ini kan ada lagunya. Siwa Durga, Brahma, Wisnu, Siwa, menyatu menjadi Trimurti. Saraswati, Laksmi, Durga, menyatu menjadi Trisakti. Trimurti dan Trisakti menyatu menjadi Ardenareswari. Ardenareswari menjadi Ongkara. Oh, Niko. Emang lagu emang sudah ada atau? Pak Dek. Oh, Pak Dek buat. Oh. Ya, karena Pak Dek aliran Siwa Durga. Siwa, oke. Pemuja Siwa dan Durga. Nah, sekarang kita lihat pengelukatan Dewata Nawasanga. Nah, niki pengelukatan niki tempat pada hidupkan malu.
Berarti setiap kapan ada tradisi pelukatan di sini, Pak? Penglukatan ini adalah khusus bagi mereka yang ingin menstabilkan emosi. Ya, mereka yang cepat marah, mudah tersinggung, sering khawatir, cemas, gelisah, itu adalah sumber penyakit. Ya, kita belajar apapun kita, ya harus kita bisa lebih tenang, dulu, lebih sabar, ya, lebih tabah, lebih kuat, lebih bijaksana. Kemudian kita ajarkan teknik meditasi, pemanggilan, penstanaan Dewata Nawa Sanga dalam diri. Kalau beliau sudah berstana di dalam diri, beliaulah yang menuntun pikiran, perkataan, perilaku kita menjadi lebih baik, lebih sabar, lebih bijaksana. Ya, atas berstananya beliau di dalam diri kita, sifat-sifat mulia kita muncul. Itu karena kan target kita sebagai manusia kan mencapai kesadaran buta, kesadaran manusia, kesadaran dewa. Hanya orang yang sudah selalu berhubungan dengan dewi-dewi, dia akan menjadi lebih sabar, lebih tenang, lebih rileks dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup. Gitu. Ya. Komplit begini, ya. Di dalamnya berapa meter? Oh enggak, sampai segini aja. Segini aja ya, Pak ya. Biar bisa melukat gitu aja. Dan ini biasanya penglukatan ini dilakukan sehari sebelum purnama. Oh, sehari sebelum purnama. Ya, setiap sehari sebelum purnama. Siap. Dan khusus bagi yang mereka terpanggil, tidak semua orang tertarik loh. Tidak semua orang tertarik dengan tempat ini karena pada saat selesai saat di Plaspas ya, dipendam pedagangan oleh Ida Dukuh. Oh, Ida Dukuh nih kau. Ya, Ida Dukuh Penatih. Yeah. Yang berdoa. Siapapun yang berstana di sini, panggil orang-orang yang membutuhkan ajaran di sini. Panggil yang sudah siap. Kalau yang belum siap jangan. Saya tidak ingin repot. Itu. Maka yang datang ke sini itu atas panggilan nuraninya. Siap. Itu. Siap, Pak. Oke, Pak. Ya. Mungkin di belakang ini kan api lagi, Pak. Ya, ini ada. Nah ini, ketika Trimurti menjadi satu, ini di Mahapurana kelihatan. Ketika Brahma, Wisnu, Siwa menyatu, beliau menjadi Dattatreya. Manusia yang berkepala 3. Artinya, di dalam diri orang itu ada 3 kekuatan. Menciptakan kita bisa, memelihara kita bisa, melebur kita bisa. Win punya anak kan? Nggih. Menciptakan. Tugas ngai itu. Nggih. Jadi melekat memelihara. Di sini Wisnu. Kemudian kalau dia ada salah, Win membenahi mereka. Di sana Siwa. Di dalam diri setiap orang ada kekuatan Brahma mencipta, memelihara dan mendaur ulang. Kalau ini ibu-ibu menjadi Anaga Laksmi. 3 kekuatan di dalam diri ibu-ibu. Pertama, ibu-ibu itu pasti dia cerdas. Pasti dia menggunakan otaknya, maka perlu berhubungan dengan Dewi Saraswati. Kedua, beliau bisa mengatur uang, ibu-ibu tuh kalau punya uang, luluhur ya. Ya. Dorago ngatur uang. Ingatlah. Betul. Kemudian ada Dewi Parwati sebagai kasih sayang. Beliau penuh kasih sayang. Itu. Siap. Kemudian Trimurti, Trisakti digabungkan menjadi Arda Naraswari ini, Arda Naraswarinya. Wah, komplit ini, Pak Dek. Nah, inilah cara Pak Dek untuk mengajarkan anak-anak muda ya, biar divisualisasikan langsung ya. Ini kan setengah Siwa, setengah Parwati, Arda Nareswari. Beliau yang disebut dengan sebagai ibu ayah alam semesta. Ya. Dan di sini juga ada pancoran lagi. Oh, ada pancoran lagi. Ya. Ini ada pancoran Trimurti dan Trisakti, ada juga pancoran Linggayoni. Niki ada ya? Ya. Yang Sulu ya. Oh. Ini ada 11 sumur di bawah, di belakang. Sumur bor. Kalau niki tempat apa, Pak? Tempat melukat. Melukat juga nggak ya? Ki ada membangun ya? Oh, agak debu ini, Mas.
Sedang nih. Oh, dari ulin itu mungkin Mak Mi. Iya. Ini begini, Mak. Bro, di Jawa aja, Mak. Oh. Ini pancoran api pada. Ini pancoran, ada 3 pancoran. Ini pancoran Tri Sakti. Ya, para ibu-ibu kalau ingin meningkatkan kesadaran agar selalu terhubung dengan Tri Sakti, di sini melukat, membersihkan diri. Ya. Kemudian yang sana adalah pancoran Trimurti, khusus bagi bapak-bapak. Dan di sini adalah pancoran Linggayoni. Oke. Juga ini digunakan bagi mereka yang belum beruntung punya keturunan. Oh. Bagi yang ingin punya keturunan, melukatnya di sini. Yang perempuan, melukatnya di pancoran Trisakti. Kemudian mohonnya kepada Trisakti. Oke. Kalau ingin anak laki-laki, ya melukatnya di pancoran Trimurti, lunasnya dari Brahma Wisnu Siwa. Mau yang mana? Siap. Ya. Bagi yang ingin punya anak kembar, di tengah. Kan ingin anak apa namanya? Buncing. Ya. Anaknya pada kan kembar. Kembar. Oke. Kembar. Oke. Kembar. Ini salah satu keinginan atau gimana, Pak? Karena keturunan. Oke. Karena keturunan. Siap. Ya. Next. Napi pada. Kalau terakhir rumah ya pada ya? Ya. Nah, ini tempat di dalam, Oh, niki napi nih pada? tempat meditasinya. Oh, meditasi. Oh. Wih, ada tempat meditasinya. Masuk. Boleh masuk, Pak? Boleh. Oke. Oh, ini tempat meditasinya, Pak. Nah, seperti pada bilang bahwa ini adalah monumennya Kailas. Di Kailas itu inner core namanya. Di ruangan dalam itu ada ruang kosong seperti ini. Di sanalah tempat-tempat bertapa itu untuk menemukan jati dirinya. Dan di sini pula pada ajak peserta-peserta yang ingin menemukan jati diri. Ya, di sini kita membuka telinga bijak agar hati nurani itu selalu kita dengar dengan jelas. Kemudian kita membuka mata bijak sehingga kita bisa menjadi orang bijaksana, bisa melihat dua sisi, ya, sisi kebaikan kita lihat, sisi buruk kita lihat, kemudian kita berada tetap di tengah-tengah. Itu. Wih, kayaknya adem, tenang sekali kalau masuk ruang ini, Pak ya? Ya. Kok bisa gitu ya? Ya karena kok tenang sekali baru masuk ke ruang itu? setiap saat. Oh, Tadi pagi jam 2 pada gunakan untuk meditasi di sini. vibrasinya baru Ya. masuk ruang itu langsung Betul. bis gitu langsung. Ya. Banyak orang-orang suci yang datang ke sini. Para spiritual tuh tempat ini bagus. Bahkan ini siwa ini banyak yang melihat matanya berkedip-kedip. Seperti orang hidup. Tapi orang-orang tertentu saja yang bisa melihat. Baru yang merasakan kan ada ruang tempat itu ada vibrasinya gitu. Iya. Baru masuk tuh langsung jalan pokoknya sana ada. Adijak gitu dia nah. Ya, memang begitu. Ya, rago-rago saya meditasi ngerti lah. Oh. Yensing ya enggak. Oke. Kalau Pak masih punya sangga, Pak? Oh, itu ada sama. sangga. Oh, ada sangga sementon. Tenang sementon. Pak Kadek ini. Maroges Purnamo Kedasa nih melaspas ngentak linggih. Oh, oke. Ton. Oh, Bali. Ya. Ada apa namanya Ongkaro niki. Ya. Ini yang melaspas ngentak linggih itu tiang punya surya juga. Ide pedanda ding geria tebesaya. Itu Oke, suryanya oke, tiang, oke. siwonya tiang. Kalau orang Bali kan pedanda itu dianggap siwa, perwujudan siwa yang bisa memberikan pencerahan kepada kita. Itu. Niki kalau angkol-angkol isi Ongkaro niki apa fungsinya, Pak? Ya ini kan untuk menghidupkan. Oh, menghidup. Tanpa Ongkaro nggak ada kehidupan. Oh. Ya. Siap. Rekam.
Karena tiang pemuja Siwa ya pakai Ganesha, pakai Siwa, ya. Yeah. Dan ini dapur. Rumahnya Bapak Kadek Siwambara. Ya, tapi dapurnya agak modern dikit. Yeah. Ya, ada kelumpu juga. Oh, kelumpu masih ada semeton. Tenang aja Yeah. semeton. Thank you. Ini balai angin. Balai angin, tapi kita gunakan untuk lebih banyak karena balai angin itu fungsinya sedikit. Ya. Kita gunakan untuk ruang-ruang meeting lah. Betul. Ini Dewi Parwati. Ya, ini balai Dauh. Siap. Ini balai Meten. Cara villa nih Ton. Rumah sederhana, Win. Oh. Ini merajaan tiang. Oh, nggak ada sengkernya nih? Oh, itu. Oh, niki. Dari sana Oh, masuk. dari sini. Sana. Ya. Ki belajarnya. Tapi gaya-gayanya agak modern dikit. Yang penting kan kita ada apa? Betul. Ada rong 3. Ya. Tiang juga mendak dari rumah tua. Okay. Ya, mendak ke pura dalam. Ya. Pemujaan kepada Trimurti, kepada leluhur lanang, wadon, gitu, kepada Siwa, gitu. Ya, lengkap lah. Semua Ini karakter. Ya, ini Wisnu dan Laksmi karena kakek tiang, keluarga tiang pemuja pengayah di Pura Puseh, gitu. Siap. Ya, ada gedong sarinya, ada taksunya, gitu. Tapi ada kolam renang, Win, maafin. Oh, iya. Ya. Luang benar ada kolam renang. Kolam renang apa nih, Pak? Iya, lihat nih. Wah. Ada cucu-cucu yang mandi di sini. Oh, gentan. Ya, kita juga dewasa kan. Wih, mantap. Mujak ibdapnya villa nih rumahnya Pak Dek nih. Kangwang yang sederhana, Win. Mantap. Masih ada Dan sawah. ngalah rumah kayaknya sementara. Lengkap secara villa nih rumah. Gudang miliar kadang. Lah nih. Nggak nyicil, nggak nyicil sekebede. Ngubuh tukang kan. Oke, siap. Oke, jadi seperti itu hasil dari grebek Pura Moksa gitu. Ya, ulian viral aja menggerebek Pura Moksa ada gitu. Tapi bagus juga Pak Dek. Banyak juga yang akhirnya tahu lebih detail kan Pura Moksa termasuk rumahnya Pak Dek, tahu orang-orang kan. Nah, tahulah bahwa sebelumnya kan spekulasi kan. itu. Yang jelas kalau mau nanya aliran, Pak Kade itu aliran Siwa Durga, ada bukunya. Bagi yang mau pesen, mau baca pesen. Tahulah Gimana pesannya ya di sini. Di sini langsung. Di sini. Dan ini tugas tiang adalah menyebarkan kebijaksanaan dari Bali kepada orang-orang asing yang belajar di sini. Balinese wisdom for the face of the world. Siap. Hanya kebijaksanaan dari Bali yang bisa mendamaikan dunia. Padahal kan banyak punya murid-murid di luar kan. Ini buku yang harus wajib mereka pelajari. Siap. Itu. Nah Pak Dek, ada satu yang ingin Tian tanyakan. Dengan kondisi orang Bali, mungkin tidak semua ya, dengan sensitif seperti ini apa yang harus dilakukan nih mungkin apa yang salah atau apa nih Pak Dek ya? Pemerintah dalam hal ini Farisade. Sekarang ada MDV ya. MDA apa? MDA. Ya, MDA apapun itu harus memberikan garis-garis. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Ya minimal di saat ini sudah 1000 tahun ajaran Empu Kuturan, kembalikan ajaran-ajaran itu agar masyarakat kita, agar generasi penerus kita mengembangkan ajaran Empu Kuturan. Karena itu sudah terbukti bisa menyatukan Bali kita. Ya, ada pura-pura yang bisa menyatukan, semua sadkayangan itu bisa menyatukan. Bisa saja kita ketemu, walaupun kita soroh yang berbeda, bisa dibesakih. Ya, kita satu jadinya. Kemudian Pura Kawitan tetap semua pertahankan apa yang sudah diwariskan. Ya, tugas kita adalah mentransfer ilmu ini kepada anak muda. Karena anak muda rentan sekali, apalagi sekarang di media sosial itu banyak sekali ajaran-ajaran dari luar yang masuk. Ayo kita pertahankan Bali kita,
Karena Bali sudah terbukti, sudah dikagumi oleh para spiritualis yang datang ke Bali. Siap, siap. Ya. Karena ya bedek-bedek kan ada kemarin sebelum itu kan Sadguru itu dibully juga datang ke Bali. Karena Nggak salah mereka membuli karena mereka tidak tahu. Tapi setelah tahu. Kemarin kalau masalah ada ya orang India yang diusir di Temple itu gimana? Itu mereka keterlaluan. Oh, mereka yang itu salah itu? Iya, salah. Nggak boleh itu ya? Oh. Salah, karena ya begitulah mereka itu kan. Sekarang bukan orang India, orang Rusia tuh betapa brutalnya dia di Bali. Kita pun dikalahkan. Ya. Dia membentak-bentak orang Bali. Ya, benar. Kemarin kan Mangku di Temple dibentak kan? Ya, ini yang perlu kita... Oh, itu benar itu kasus mereka disikapi seperti itu? Harus. Bahkan kan ada denda kan. Ya, kalau bikin keonaran di pura itu harus didenda dia. Jangan dibiarkan seperti itu. Siap, Itu. Pak Dek. Oke, Pak Dek. Sukses semua nih Pak Dek atas waktunya. Karena Tiang merasa juga sering ke sini melihat Pak Dek dibully seperti itu, ada dalam Pak Dek. Harus Pak dijelaskan nih Pak Dek Suambara nih gitu. Tiang pada kesempatan ini berterima kasih kepada yang membuli. Itu adalah suatu pelajaran yang mengingatkan saya bahwa saya ini harus tetap konsisten menjaga adat, tradisi, budaya, dan agama Bali. Oke, siapa Dek? Sukses semua, kita tutup. Om Santi Om.